Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Shalom, haleluya. Kuatkanlah hatiku, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti berharap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat menolongmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti berharap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Haleluya, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguhlah Kau sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran kembali, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikanlah pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus.
Dan silakan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama-sama rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom. Shalom, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Pak Elias, Bu Elias, shalom, selamat pagi. Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi. Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo, selamat pagi. Bu Rita Herawati, selamat pagi. Bu Sepsi, Pak Anton, selamat pagi. Esther, selamat pagi. Bu Reni, Pak Fran, selamat pagi. Pak Martin, Bu Febi, selamat pagi. Semua yang sudah bergabung, selamat pagi semuanya. Haleluya. Mari kita baca Alkitab kita dari 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16. 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16. 1 Petrus 3 ayat 15. Ayat 15 dan 16. 1 Petrus 3 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah kepada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada setiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh karena Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Amin. Haleluya. Pagi hari ini firman Tuhan dengan perikop jawaban yang tidak hambar. Jawaban yang tidak hambar. Ada suatu kisah, yaitu seorang yang bernama Bert meletakkan kartu debitnya di atas lembar tagihan restoran. Ya, saat itu dia sedang makan, dan saatnya selesai makan dia melakukan pembayaran dengan kartu debitnya ya. Saat hendak mengambilnya, si pelayan restoran sempat bertanya, "Tunggu, siapa yang berkata akulah jalan kebenaran dan hidup?" Ini dia sedang tanya ya, akulah, siapa yang berkata akulah jalan kebenaran dan hidup? Ini sombong sekali orang itu. Bert menyadari bahwa pelayan tersebut bereaksi terhadap kalimat yang terletak pada kartu nama perusahaan keuangan Kristen yang dimilikinya. Ya, di dalam kartu itu, di atas kartu itu ada kata-kata tadi itu ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Sehingga pelayan ini menanyakan siapa orang yang berani mengatakan kalimat ini gitu. Yakni ucapan Yesus di Yohanes 14 ayat 6. Karena tertarik mendengar tanggapan pelayan itu, Bert kemudian menjelaskan identitas dari orang itu, juga pengorbanannya yang membawa kita kembali kepada Allah. Ketika kita menjumpai orang-orang yang tidak mengenal iman kita, mungkin saja kita menanggapi dengan ejekan atau bahkan penghakiman. Akan tetapi Rasul Paulus menantang kita, siap sedialah pada segala waktu
untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kami tentang pengharapan yang ada padamu. Ya, di 1 Petrus 3 ayat 15 tadi ya. Dikatakan di firman-Nya tadi, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Haleluya. Kemudian ia mengingatkan, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya. Di Kolose 4 ayat 6, Kolose 4 ayat 6, coba Mas. Kolose 4 ayat 6, coba kita baca ya. Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada semua orang. Amin. Jadi jawaban-jawaban kita yang diberikan untuk orang lain harus penuh kasih ya. Rasul Paulus menjelaskan tentang pengaruh luar biasa yang dihasilkan dari tanggapan kita. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sama seperti makanan yang mengandung selera itu tidak hambar. Demikian juga jawaban yang penuh kasih akan mengundang orang lain untuk lebih mengenal iman kita. Pertanyaan bila saja datang dari pihak-pihak yang tidak terduga dan mereka yang belum mengenal Kristus, ketika kita menanggapinya dengan lemah lembut dan penuh kasih, jawaban-jawaban kita dapat mengundang mereka untuk ingin mengetahui lebih jauh tentang iman kita. Amin. Di sini ada pertanyaan, yaitu pertanyaan tentang Allah seperti apa yang pernah mengejutkan Anda? Seringkali ya kita ditanya tentang firman Tuhan ini bagaimana, apa artinya gitu ya. Dan kita bisa menjawabnya dengan penuh kasih dan lemah lembut, tidak hambar ya. Bagaimana Anda dapat menyiapkan diri untuk menjawab dengan penuh kasih kepada orang-orang yang menanyai Anda? Nah ini ya, kita harus menyiapkan diri ya. Kalau kita harus lebih lagi memperdalam tentang firman Tuhan ya, sehingga kita bisa menjawab mereka kalau kita ditanya ya. Kalau engkau saat itu tidak bisa menjawab, ya katakan lewat atau bisa dikatakan oh ya nanti kita diskusi lagi ya tentang ini ya. Jangan terus menjawab dengan kasar ya. Ya Allah, siapkanlah diriku untuk memberi jawaban yang penuh kasih terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Engkau hadirkan di hadapanku. Haleluya, puji Tuhan. Ya, dengan firman ini, renungan pagi hari ini, kita diharuskan untuk lebih lagi kita merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam, sehingga sewaktu-waktu kita ditanya oleh orang lain tentang Yesus, tentang firman Tuhan, kita bisa menjawabnya dengan lemah lembut, dengan bertanggung jawab atas pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan pada kita. Jangan
Terus karena kita tidak dipojokkan dengan pertanyaan itu, kita menjadi marah ya. Kita menjadi kasar dalam jawaban kita. Nah, ini tidak menenangkan jiwa, apalagi kalau dia bukan orang yang seiman dengan kita ya. Jadi kita kalau menjawabnya dengan benar, dengan lemah lembut, dengan bertanggung jawab atas jawaban kita, ya mereka bisa menerimanya. Ya puji Tuhan kalau mereka akhirnya juga ingin mengetahui siapa Yesus itu, dan mereka juga mau belajar tentang apa yang dia ingin tahu tentang Kristus itu ya, sehingga dia bisa mungkin ya, atau pasti dia akan nanti menjadi pengikut Kristus ya. Walaupun dia beragama lain, tapi kalau imannya kepada Kristus dan dia percaya pada Kristus, ya no problem. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita harus belajar untuk bisa menjawab setiap pertanyaan. Maka dari itu kan dikatakan siap sedialah setiap waktu ya, supaya kita ini waspada. Kita juga harus memberi pemahaman kepada orang lain. Kita juga boleh belajar agama-agama lain supaya paham. Bukan berarti belajar itu terus menjadi pengikut. Tidak mesti ya. Di momen-momen ini ya kita bisa ditanyai, kenapa Allah yang kau sembah itu kok mati? Ya, kenapa memang ada paham teologi kontemporer yang berkata Allah sudah mati. Ada itu pahamnya. Jadi kalau mereka merasa Allah itu sudah mati, jadi istilahnya ya bisa hidup semau gue gitu ya. Itulah yang dikehendaki manusia pada akhir zaman, hidup sekehendak hati. Jadi dalam setiap perbantahan, hendaklah kita harus memegang kebenaran Alkitab ya. Jadi kita harus membaca Alkitab itu setiap hari. Kalau tidak mengerti harus masuk dalam pengajaran ya, kelas pendalaman Alkitab. Karena hari-hari ini banyak orang kritis, dan di media sosial banyak apologet muda yang memberitakan Injil dan mengadakan diskusi ya. Kalau saya lebih condong diskusi ya, bukan saling bantah-membantah, tapi didiskusikan. Dan setiap diskusi memang tidak bisa jawaban itu menyenangkan semua orang, tetapi paling tidak dalam diskusi itu ada penjelasan. Alkitab ini di dalam kisah para rasul, dalam tulisan-tulisan Paulus, banyak hal yang mendiskusikan tentang Allah ya. Dan dari situ saja sudah cukup untuk memberitakan siapa Kristus itu. Ia adalah Allah yang turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Ia 100% Allah dan 100% manusia. Kok bisa mati? Ya dia harus mati untuk menanggung dosa seluruh umat manusia sebagai manusia 100%. Tetapi ia juga bangkit karena dia juga adalah Allah 100%. Ia juga mampu mengampuni dosa umat manusia. Amin. Amin. Nah, kita sudah belajar satu hal di mana kok berani ada orang yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Karena setiap orang yang percaya kepada Kristus, walaupun ia sudah mati, ia akan hidup. Dan jalan kepada Kristus itu, jalan bersama Kristus, jalan di dalam Kristus itu adalah jalan kebenaran. Sebab di dunia ini ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut ya. Jadi hati-hati, kita harus paham ya. Jadi kita harus belajar. Sebelum kita mengikuti paham-paham ini, kita harus mempelajari paham-paham tersebut. Amin. Saya yakin dan percaya ketika setiap pagi kita merenungkan firman, akhirnya firman itu hidup dalam hidup kita. Amin. Kristus itu hidup dalam hidup kita. Amin. Kita bisa menerangkan kepada orang lain, kita bisa menuntun kepada jalan kebenaran itu. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena ketika kami belajar akan firman-Mu,
Roh Kudus memberi kami pengertian. Roh Kudus mengungkapkan apa-apa yang kami tidak mengerti. Dan Tuhan, dengan bantuan hamba-hambamu, dengan bantuan guru-guru, terima kasih kami sudah diberi penjelasan, kami sudah diberi pengetahuan yang baru setiap hari. Tuhan, kami berdoa buat guru-guru, baik itu di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, sampai kepada universitas, Tuhan, agar mereka mengajarkan kebenaran, bukan mengajarkan hal-hal yang salah dalam hidup, tetapi mereka menuntun dalam seluruh kebenaran ilahi. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberi rekan-rekan yang setia bergabung, belajar akan firman-Mu, terlebih pakai mereka untuk menjadi saksi bagi Yesus Kristus Tuhan, sehingga seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, ketika pagi hari ini kami akan beraktivitas, sertai kami. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberkati, dan yang ada masalah sudah diberi jalan keluar. Kami berdoa untuk adik kami Yusyang yang pagi hari ini juga akan mengalami operasi di rumah sakit onkologi. Tuhan, sertai dokter, para medis, dokter anestesi, dan semua pihak yang tergabung di dalam RS onkologi itu, supaya dapat menangani pasien dengan benar dan takut dan hormat kepada Tuhan sebagai penyembuh. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau memberkati orang-orang yang bertugas dalam dinas kesehatan, di dalam rumah sakit, di dalam universitas-universitas yang mengajarkan tentang kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi semuanya, sampai ketemu Bu Esterlin, semua yang sudah bergabung, Bu Yosinta, Bu Nurmala. See you tomorrow guys. Sekarang tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. God bless you all. Thank you.